sebetulnya sholat tarawih itu adalah sholat yang kita tidak perlu untuk ta'ab di situ. Kata Syekh Ali Jum'ah itu, asal kata dari tarawih, dulu malah sahabat itu di setiap beberapa rakaat berhenti untuk beristirahat. Jadi tidak langsung ngoyo. Jambil tarawih ya. Tarawih itu belajar istirahat ya. Ibadah yang dilakukan tidak dengan ta'ab ya. Sehingga kalau kemudian dijadikan argumentasi ya lebih baik sholat yang sedikit tapi panjang daripada yang banyak tapi tidak khusyuk misalnya, atau bacaannya pendek-pendek. Menurut saya tidak seperti itu, karena kalau kita terlalu panjang satu bacaan suratnya, satu yaitu kaitannya dengan makmum ya. Makmum kan bermacam-macam. Makmum bermacam-macam dari berbagai latar belakang, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Yang kedua, asal kata tarawih itu memang beristirahat, tidak untuk dibuat capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah teman-teman dimanapun kamu berada. Hari ini kita sudah memasuki salah satu bulan yang paling mulia, bulan di mana Allah memberikan banyak sekali ganjaran kebaikan untuk kita, dan di antara yang sangat dianjurkan untuk kita yaitu menghidupkan malam-malam hari bulan Ramadan dengan berbagai ibadah, di antaranya adalah dengan qiyamul lail ataupun spesifik lagi dengan salatul tarawih. Bersama kita telah hadir guru kita yang mulia Kiai Haji Hadidul Fahmi LC, pengasuh Pondok Pesantren Andalusia Leler Kebasan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Gus, sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan puasa di pondok seperti biasa, pasaran-pasaran gitu. Iya, pasaran ya seperti umumnya di pondok. Seperti umumnya di pondok. Jadi Gus, malam hari ini kita mau ngangsu kawruh tentang bagaimana sholat tarawih itu sebenarnya. Karena kalau kita melihat di masyarakat ada beberapa praktek yang secara amaliyah berbeda. Iya. Ada yang kemudian 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 2 kali salam, ada yang 2 rakaat salam ya, ada yang 4 rakaat salam dan sebagainya. Nah, sebetulnya yang diajarkan Nabi atau kemudian dilegitimasi oleh para ulama yang kemudian aman untuk kita jadikan pijakan itu yang seperti apa, Gus? Fadhol, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa NH TV yang saya hormati, wabil khusus pada Gus Ajir, alhamdulillah sudah berkenan mengundang saya kembali ini setelah beberapa bulan. Kami yang bahagia Gus, keberkahan panjenengan. 5 bulan yang lalu sekitar ya, 5 bulan yang lalu. Terkait sholat tarawih yang memang ada beberapa perbedaan praktek ya. Khususnya di Indonesia itu memang ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat plus witir 11 rakaat ya. Itu sebetulnya kalau saya lihat bahwa satu amaliyah yang paling muktabar yang bisa kita jadikan pedoman itu adalah apa yang dituliskan dalam kitab-kitab fikih. Ya, karena memang kapasitas untuk memahami hadis itu terbatas, dan yang dituliskan dalam kitab-kitab fikih itu memang tidak ada yang rakaatnya itu 11. Tidak ada yang rakaatnya 11. Alasannya pertama bahwa Al-Quran yang kita baca itu ada 30 juz. Ada 30 juz dan setiap juz itu ada 20 lembar ya, berarti kan 1, 2, 10 kan, 2 kali itu kan 20. Itu kenapa ada 30 juz, itu juga ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya itu adalah karena praktek tarawih yang dilakukan di zaman Umar ibn Khattab
yang pada waktu itu dilegitimasikan untuk berjamaah setelah sebelumnya tidak berjamaah, itu 20 rakaat. Dan itu bisa kita lihat pada juz yang ada pada Al-Quran, itu 30 juz, dengan masing-masing juz itu ada 20 lembar. Kenapa demikian? Karena para ulama melihat legitimasi Al-Quran itu sebagai dalil bahwa rakaat tarawih yang patut kita lakukan yaitu yang sudah digariskan oleh Umar. Karena dalam sebuah riwayat itu ada riwayat yang mengatakan Nabi itu menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril setiap tahun, itu 1 kali khataman. Ada riwayat yang lain setiap di akhir tahun itu 2 kali khataman. Sehingga diambil yang paling mudah, karena memang umat Islam kan himmahnya semakin kesini semakin kurang. Jadi setiap tahun itu diambil yang paling ringan, yaitu 1 kali khataman. Dan itu disesuaikan dengan Al-Quran. Kenapa kok ada setiap juz itu ada 20 lembar? Karena di setiap rakaat kita diminta membaca 1 lembar, sehingga setiap selesai tarawih itu ada 1 juz. 1 juz yang sehingga, diselesaikan, ya? Betul, sehingga selesai 1 bulan itu ada 30 juz. Setiap 1 bulan itu ada 30 juz, karena memang tarawihnya kan 30 hari di bulan Ramadan. 1 juz ada 20 lembar. Nah, kita ambil yang 20 rakaat karena memang ada kesesuaian. Jadi ada sesuatu yang memang sudah diatur, sehingga dari sana Quran yang memang ada 30 juz dengan setiap juz 20 lembar dengan jumlah rakaat tarawih yang sesuai, ini dasar yang paling kuat bahwa amaliyah yang kita lakukan itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, awalnya memang Nabi itu kan diwajibkan untuk qiyamul lail, ya. Sehingga dalam hadis Bukhari itu dikatakan Nabi pada malam pertama bulan Ramadan qiyamul lail di masjid, sahabat tahu, diikuti oleh sahabat. Di malam kedua sahabat datang lagi, sehingga semakin banyak sehingga di malam yang ketiga sahabat tidak keluar. Nabi tidak keluar. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari itu, inni khosyitu an tufrada alaikum, saya takut bahwa tarawih ini, qiyamul lail ini akan diwajibkan kepada kalian. Karena memang beberapa praktek yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi wajib ketika sahabat-sahabat mengikuti. Qiyamul lail yang pada awalnya ini tidak berjamaah di zaman Rasulullah SAW, itu dalam riwayat Aisyah dikatakan tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Ada riwayat yang lain tidak lebih dari 13 rakaat. Di zaman Umar menjadi 20. Kenapa demikian? Karena Sayyidina Umar melihat bahwa itu Nabi yang melaksanakan 10. Itu sesuai dengan makomnya Nabi. Kita itu makomnya makom yang tidak sama dengan Nabi, maka harus ditambah ibadahnya, ditambah jumlah rakaatnya, sehingga tidak menyamai Nabi. Oleh karena itu dalam kaidah kita mengenal al-iktsar minal ibadah laisa bid'ah. Menambah ibadah yang bukan ma'ulima minad-din bidururah, itu bukan bagian dari ibadah, bukan bagian dari bid'ah. Sehingga ketika Sayyidina Umar menambahkan 20 rakaat itu karena disesuaikan dengan kapasitas yang mereka bukan seorang nabi. Dan ketika melihat sahabat itu sholat berpencar-pencar, oleh Sayyidina Umar disatukan dan menjadi berjamaah pada saat itu. Dari jumlah rakaat tersebut, para ulama fikih kemudian mengambil fikihnya Umar, bukan fikihnya Nabi. Ya, itu satu, bahwa apa yang menjadi pemikiran Sayyidina Umar yang kemudian dituliskan dalam kitab-kitab fikih itu adalah yang muktabar, yang memang seyogianya kita pakai. Praktek di Madinah ini yang 20 rakaat ini masih terus berlangsung beratus-ratus tahun. Di Makkah pada saat itu ketika para sahabat di zamannya sahabat itu melakukan sholat tarawih, ya, ini kan mereka kan dekat dengan Ka'bah, Gus. Jadi ketika sholat mereka di setiap 4 rakaat tawaf, sholat lagi di setiap 4 rakaat tawaf lagi, sampai ada 4 tawaf berarti ya, 4 tawaf. Yang di Madinah ini iri. Ice breakingnya di Mekah pakai tawaf. Di Mekah pakai tawaf. Loh, ini gimana kok yang di sana bisa menambah, kalau yang di sini tidak bisa menambah, nggak bisa tawaf.
Akhirnya di fikihnya Imam Malik bin Anas tidak sekedar 20 rakaat tapi 36 Malah rakaat. 36. 36 rakaat Iya. ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan amaliyah yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah yang pada saat itu bisa tawaf, mereka ingin mengimbangi amaliyah tersebut karena zaman dulu itu kan memang ingin berlomba-lomba melaksanakan ibadah. Kalau sekarang kan semakin himmahnya semakin turun sehingga dalam fikihnya Ahlul Makkah itu tarawih tetap 20 rakaat tapi di setiap 4 rakaat ada tawaf. Fikihnya Ahlul Madinah yaitu Imam Daril Hijrah Imam Malik bin Anas itu 36 rakaat plus witir berarti 39. Ya. Tadi 39 itu ada asbabul wurudnya. Artinya di setiap fikih yang kita baca baik itu fikih Hanafiyah, fikih Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah itu tidak ada tarawih 11 rakaat ataupun 13 rakaat sampai datang seorang ulama dari mazhab Maliki namanya Syekh Mahmud Khattab As-Subki itu yang mendirikan Syekh Mahmud Khattab As-Subki Al-Maliki, seorang Malikiyah itu yang mendirikan muassasah namanya Jam'iyah Syar'iyah. Mereka ingin ingin mengembalikan fikihnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang mana di situ tarawihnya itu 11 rakaat. Jadi kita punya bilangan 11 plus witir, 13 plus witir, 23 plus witir, 39 plus witir ya. 39 plus witir. Dan mereka ingin mengambil itu. Tapi di Mesir awalnya tidak begitu masyhur ya, tidak begitu masyhur sampai menurut Syekh Ali Jum'ah itu ketika orang-orang Mesir sudah mulai senang film-film musalsal, kepengen mempersingkat tarawih, akhirnya mulai dipakai ini pendapat Syekh Mahmud Khattab As-Subki. Dia mengarang kitab namanya Ad-Dinul Khalis. Itu kurunnya kurun berapa? 1933. Oh, berarti masih muasir ini. Iya, masih muasir. Karena itu kan memang baru-baru. Yang tarawih 11 itu baru-baru. Tidak ada kita jumpai di fikih-fikihnya mazhab 4. Hatta para ashab dari ashabul madzhab itu tidak ada yang menuliskan tarawih 11 rakaat. Berarti kalau dilacak terdekat itu dari Syekh Yusuf Syekh tadi. Syekh Mahmud Khattab As-Subki Al-Maliki Al-Misri. Dan itu dari situ kemudian karena kan ada pertukaran pelajar juga. Dari dari Saudi masuk ke Saudi juga. Ini kemudian mulai menggema tarawih 11 rakaat. Hatta di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di era-era Syekh Zaini Dahlan, kemudian di era Syekh Mahfud Termas itu tidak ada tarawih praktek yang sampai 11 rakaat. Ya, tidak ada. Jadi kalau kita ditanya amaliyah yang paling muktabar terkait dengan jumlah rakaat tarawih ya jumlah rakaat yang tertulis dalam Kutubul Madzahib. Karena mereka lebih bisa menyaring fikih yang memang layak untuk kita konsumsi dan konsumsi untuk kita. Karena kalau kita bicara, misalnya ada kitab namanya Kashfut Tabarih fi Bayani Sholati Tarawih. Itu karangan Syekh Abil Fadl As-Sonori Tuban ya. Di situ dijelaskan rakaat sholat tarawih di antara yang dipakai adalah di antara yang dipakai itu hadis yang biasa untuk membantah sholat tarawih itu adalah riwayatnya Aisyah. Yaitu Nabi tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat kan seperti itu mayazidu ala fi sholatihi lail an 11 rakaatan. Iya, tidak fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Fi Ramadan tidak lebih dari itu. Ternyata di situ disebutkan berbagai riwayat itu Nabi kadang-kadang sholat lebih dari 11 rakaat. Bahkan dalam riwayat Baihaqi di sini di Kashfut Tabari dikatakan Nabi pernah sholat 20 rakaat. Dalam riwayat Baihaqi dalam kitab Kashfut Tabari, nanti penonton bisa lihat sendiri dalam kitab tersebut Kashfut Tabari fi Bayani Sholati Tarawih. Artinya kita itu tarawih 20 rakaat ini sudah sesuai dengan pendapat-pendapat yang muktabar yang sudah disaring oleh para ulama-ulama fikih. Musalsal sampai ke sahabatnya Nabi. Sampai ke sahabat Nabi. Masya Allah. Ya kecuali memang sudah malas ya. Kalau sudah malas ini kan sudah beda urusan sudah beda perbincangan. Tapi begini Gus, sekarang muncul fenomena fenomena. Artinya di beberapa tempat ini ada kecenderungan yang 20 rakaat ini cepat. Tetapi yang 11 plus witir ini cenderung panjang bacaannya. Iya. Nah, kita nggak bahas apa artinya secara umum
kalau kita lacak riwayatnya memang sampai para sahabat semuanya mengatakan 20 rakaat arba' madzhab. Iya. Tetapi yang melakukan 11 ini kadang-kadang usil juga. Iya. Buat apa banyak-banyak tapi kemudian bacaannya pendek, cepat banget gitu. Ini gimana untuk menanggapi argumen seperti itu? Iya. Tarawih ini kan artinya kita beristirahat ya. Jadi sebetulnya sholat tarawih itu adalah sholat yang kita tidak perlu untuk ta'ab di situ. Kata Syekh Ali Jum'ah itu, asal kata dari tarawih, dulu malah sahabat itu di setiap beberapa rakaat berhenti untuk beristirahat. Jadi tidak langsung ngoyo. Jambil tarawih ya. Tarawih itu belajar istirahat. Istirahat ya. Ibadah yang dilakukan tidak dengan ta'ab ya. Sehingga kalau kemudian dijadikan argumentasi ya lebih baik sholat yang sedikit tapi panjang daripada yang banyak tapi tidak khusyuk misalnya, atau bacaannya pendek-pendek. Menurut saya tidak seperti itu, karena kalau kita terlalu panjang satu bacaan suratnya, satu yaitu kaitannya dengan makmum ya. Makmum kan bermacam-macam. Makmum bermacam-macam dari berbagai latar belakang, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Yang kedua, asal kata tarawih itu memang beristirahat, tidak untuk dibuat capek. Masa kita baca surat Baqarah atau surat ini kan nanti keluar dari imam digebukin ini imamnya ini. Di demo. Iya, di demo. Repot. Dan yang ketiga, asal kita sudah selesai dengan syarat rukunnya sholat, ada tumakninah di situ sudah cukup. Tidak banter juga tidak ekstrim ya, tapi asal kita sudah tumakninah dengan surat-surat yang membuat makmum itu lega, artinya lega mereka bisa tetap aktivitas di bulan Ramadan selain sholat tarawih, itu saya pikir sudah cukup. Artinya tetap kembali ke kaidah umum jamaah ya Gus? Iya. Kaidah umum jamaah kan tetap dikembalikan bagaimana makmumnya. Iya. Kalau memang makmum ini radu bitadwil ya itu pembahasan lain. Iya, enggak masalah. Tetapi kalau lihat konteksnya Indonesia kayaknya enggak radu. Iya. Gitu. Ya, kalau mau bagus lagi ya pakai madzhab Imam Malik 36. Tapi ya nanti dibunuh ini imamnya. Oke, Gus. Menarik sekali. Berarti intinya enggak usah gegeran soal ini gitu. Iya, enggak usah gegeran. Tetapi kalau kita mau bicara riwayat para ulama yang musalsal sampai ke para sahabat, bahkan arba' madzhab gitu. Arba' madzhab. Itu memang rakaatnya 20. Iya. Kemudian di zamannya Imam Malik bin Anas ada yang kemudian 36. Bahkan begini. Itu 39. Bahkan namanya Syekh Mahmud Ahmad Karimah, ulama dari Mesir, itu mengatakan bahwa kalau tarawih kita ambil yang 11 rakaat, dicari dari selain mu'asirin tidak ada. Allah alam, saya belum ngecek ini, tapi beliau mengatakan dicari dari selain mu'asirin. Artinya ada rakaat 11 rakaat itu karena para mu'asirin dari ulama-ulama Hanabilah terutama yang ada di Saudi, atau dari Syekh Mahmud Khotob Subki dari Malikiyah yang memang yang punya karangan Ad-Dinul Khalis tadi. Ad-Dinul Khalis itu memang membacanya ke hadis langsung, tidak ke kitab-kitab ulama yang sudah menyeleksi berbagai macam hadis. Oke. Di Kasfut Tabari ini kalau nanti saya sebutkan terlalu panjang khawatirnya, di situ ada riwayat banyak sekali yang menyertakan bahwa rakaat-rakaat yang dilakukan oleh Nabi tidak terbatas bagaimana yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah. Iya. Jadi teman-teman tidak perlu geger-gegeran, tetapi kalian yang sudah nyaman dengan 20 rakaat tidak perlu bimbang, tidak perlu minder, karena itulah yang ternyata musalsal riwayatnya sampai ke Khulafaur Rasyidin, yang mana Nabi pernah bersabda alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin.